Halo Sobat Udut dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya admin atau panggil saja saya Bah. Dan kali ini saya akan mereview film yang berjudul The Battery yang dirilis pada tahun 2012. Dimana film ini menceritakan tentang dua pemain baseball yang bersama-sama berusaha untuk bertahan hidup akibat dunia yang telah diserang oleh zombie. Penasaran? Langsung saja kita bahas filmnya. Di pagi hari yang cerah, terlihat Mikey yang sedang asik ngudut sambil memakai Walkman dan sedang berada di depan rumah seperti sedang menunggu sesuatu. Tapi Mikey yang sudah cangkel nunggu di luar, akhirnya dia langsung berdiri mencoba melihat keadaan di dalam. Namun tiba-tiba Ben keluar dengan panik menyuruhnya untuk kabur sambil menembakkan pistolnya ke dalam rumah. Di saat sedang gabut karena keadaan di dunia yang sudah dikuasai para zombie, Ben akhirnya mengajak Mikey untuk bermain lempar tangkap seperti latihan dulu yang sering mereka jalani. Mereka pun melanjutkan perjalanan menelusuri hutan dan setibanya di sebuah rumah, mereka langsung mengecek ke dalam dengan tujuan barangkali bisa menemukan makanan atau benda berharga lainnya. Karena tidak menemukan apa-apa, akhirnya Ben memancing untuk makan malam. Tapi Mikey malah mengeluh karena selama ini mereka sudah terlalu sering makan ikan. Keesokan paginya mereka yang menginap di rumah itu, Mikey keluar dan kaget. Ternyata sudah ada dua mayat zombie di depan rumah seperti sudah dihabisi oleh Ben. Mikey pun marah pada Ben karena dia sudah mengatakan kalau zombie tidak bisa masuk ke dalam hutan. Akhirnya Ben mengklarifikasi kalau dia tidak pernah mengatakan itu. Tapi yang dimaksud Ben, keberadaan mereka di dalam hutan itu lebih sedikit. Lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi dan menemukan sebuah mobil yang dimana di dalamnya terdapat seorang zombie. Akhirnya mereka mengambil mobil itu dan langsung pergi meluncur ke rumah. Di sana mereka menjalani kegiatan seperti biasa, yang dimana Mikey di atas kamar menemukan cangcut milik pacarnya sambil dia cium sebagai bentuk kerinduan pada kekasihnya. Dan di bawah Ben yang sedang mencari peralatan berharga, dia menemukan walkie-talkie, lalu mereka gosok gigi bersama. Benar-benar dua sahabat seperti biji yang tak terpisahkan. Di dalam rumah mereka sedikit berdebat tentang prinsip hidup yang dimana Mikey masih belum bisa menerima tentang keadaan dunia ini yang sudah dikuasai oleh zombie sekarang. Dia pun ingin tetap agar tinggal di rumah ini dan menjalani kehidupan normal. Tapi Ben yang mempunyai survival mode yang tinggi, dia ingin agar tetap terus berpindah-pindah karena memang tidak memungkinkan untuk menetap di suatu tempat dan dia tidak ingin terjebak lagi di dalam rumah dikelilingi oleh zombie. Keesokan harinya akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menelusuri hutan yang lebih dalam dan tibalah mereka di suatu tempat. Lalu Mikey menyuruh Ben untuk membawa walkie-talkie karena dia ingin memastikan kalau benda itu masih berfungsi. Lalu tiba-tiba walkie-talkie mereka tersambung oleh channel lain yang dimana ada seorang wanita bernama Annie dan pria bernama Saipul yang sedang bercakap-cakap. Setelah mendengar percakapan mereka, Mikey langsung menghubungi Andi dan Saipul karena dia merasa senang masih ada orang yang selamat dan Saipul pun meresponnya. Lalu Mikey menjelaskan kalau mereka tidak punya tempat tinggal dan berharap bisa menemukan lokasi Andi dan Saipul agar bisa bertahan bersama. Tapi Saipul menyuruhnya untuk menjauhi channel ini dan dia melarang Mikey dan Ben untuk mencari lokasi mereka karena dia tidak ingin menerima orang baru. Hello, please. Akhirnya mereka menuju titik selanjutnya dan bersantai di sana. Tapi Mikey yang kekeh, dia masih saja mencoba menghubungi Annie di channel itu. Dan Ben yang memperhatikannya, dia malah mengolok-oloknya karena Mikey selalu memanggil Annie dan tidak memanggil Saipul. Dan Ben menganggap kalau Mikey adalah seorang yang romantis alias butuh belayan. Lalu tibalah mereka di Hotel Oyo dan berharap kalau di sana akan menjadi tempat peristirahatan selanjutnya. Tapi di saat Mikey membuka pintu kamar, tiba-tiba zombie pun keluar. Dan dengan gagah beraninya Ben langsung menghabisinya. Dan mereka pun tidak jadi menginap. Lalu sesampainya di tempat lain, Ben yang sedang mandi dan Mikey yang sedang tidur di mobil, tiba-tiba dari arah samping seorang zombie mendekati mobilnya. Mikey langsung terbangun dan kaget karena ada zombie di jendelanya dan dia melihat pesan dari Ben kalau dia sedang pergi keluar.
Tapi entah apa yang ada di otak si Mikey, entah dia kepalang atau gimana, dan sambil melihat zombie itu yang kebetulan tobrut, dia pun melakukan ini. Ya, memang agak jeprut. Lalu Ben datang menyelamatkannya. Tapi dia yang melihat si Mikey sedang coylay di hadapan zombie, dia pun menganggapnya sedeng. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat tidur dan tibalah mereka di sebuah rumah, lalu mereka pun menginap di sana. Saat menjelang maghrib, Mikey terus mencoba menghubungi Annie yang tidak kunjung memberinya jawaban. Tiba-tiba Annie pun merespon dan menjelaskan kalau Mikey harus berhenti menghubunginya karena Saipul dan kawan-kawan akan membunuhnya jika memberitahu lokasinya sekarang. Dan Annie menyuruhnya menjauh dari channel ini untuk kebaikannya. Pagi hari tiba, Ben yang gabut akhirnya dia pergi ke belakang untuk membawa seorang zombie hasil tangkapannya. Dengan niat jahil dia membawanya ke dalam kamar Mikey agar dia terbangun dari tidurnya dan Ben yang mengira Mikey kenapa-napa, dia langsung membuka pintunya. Tapi terlihat Mikey yang berlumuran darah karena sudah membunuh zombie itu. Akhirnya dia marah pada Ben karena bercandanya di luar nurul dan dia menghajarnya. Mickey, come back, man. Lalu Ben menyusulnya keluar bermaksud untuk meminta maaf, tapi Mikey tiba-tiba menangis dan memberitahunya kalau dia sudah berbicara dengan Annie, tapi Annie menyuruhnya untuk tidak menghubunginya. Oh shit, man. Sambil bermain lempar tangkap dan Mikey yang masih murung, Ben mencoba menghiburnya dan mengatakan tenang saja, itu cuma gadis radio. Masih banyak wanita di luar sana dan kita akan menemukan yang cantik. Dan mereka pun melanjutkan hari-harinya. Saat di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil menghalangi jalan dan mereka pun turun untuk memeriksanya. Hello? Karena melihat tidak ada pemiliknya, Ben pun menyedot bensin mobil itu. Namun, What the fuck? Hey, stop right there. tiba-tiba Mikey ditangkap oleh bapak-bapak dan dia mengatakan kalau dirinya harus pergi ke Arizona dan dia menyuruh Ben untuk menyerahkan mobilnya. Just calm down, okay? Give me the fucking keys. Ben mencoba untuk menenangkannya, tapi bapak-bapak ini terus saja bilang tentang kalau mereka menemukannya maka dia akan mati. Ben penasaran dengan siapa yang bapak-bapak maksud itu, tapi dia tidak menjawabnya dan hanya mengulang terus kalau mereka menemukannya maka dia akan mati. Akhirnya Ben menyuruh bapak ini untuk masuk mengambil mobil mereka dan ternyata bapak ini sudah kena tipu karena kuncinya masih ada di Ben dan alhasil Ben langsung menghabisinya. Lalu tiba-tiba ada mobil truk yang menghampiri mereka dan keluar seorang mbak-mbak yang ternyata mobil ini adalah miliknya. Lalu mbak-mbak ini menanyakan pada Ben kemana orang tersebut dan Ben memberitahunya kalau dia sudah dihabisi. Lalu entah kenapa mbak-mbak ini menanyakan tentang apakah pria itu mengatakan sesuatu. Ben pun bingung dengan apa yang dimaksud dan mbak-mbak ini menegaskannya lagi tentang sesuatu apapun itu dan Ben menjawab tidak. Half true. Mikey dengan insting lemah syahwatnya, entah kenapa dia bisa mengenali mbak-mbak ini kalau dia adalah Annie. Dan Annie yang tidak main-main tentang mereka yang harus menjauh, dia pun meminta kunci mobilnya dan melemparnya ke rerumputan lalu pergi. I watched him fall. I know, but Maghrib pun tiba, Ben yang sudah cangkel menunggu akhirnya mengajak Mikey untuk beristirahat dan menyuruhnya mencari kunci itu besok pagi. She wasn't no Boldyke. You're right about that. Keesokan paginya tiba-tiba mereka dikelilingi oleh sekelompok zombie di luar mobil dan mereka pun hanya bisa pasrah. Tapi yang menarik di sini terlihat kaca mobil di belakang Mikey terbuka dan setengah telapak tangan zombie pun masuk. Tapi anehnya tidak ada satupun tangan zombie yang menarik kepala Mikey. Padahal di situ terlihat sangat bisa sekali. Keesokan harinya mereka menutup jendela mobil dengan tujuan agar tidak stres melihat zombie di luar dan mereka mencoba mengenjoykan diri sambil mabuk-mabukan. Let's switch it up. Say they got fangs, cheese, dynamite.
Hari berikutnya tiba, keadaan masih sama, tapi Mikey yang sudah kesal, cangkel, bosen diam di dalam mobil terus, akhirnya dia memutuskan untuk keluar mencari kunci itu. Mikey pun kembali, tapi hadiahnya bukan kunci melainkan tangannya yang tergigit dan Ben pun langsung panik melihatnya dan dengan terpaksa dia pun harus membunuhnya. Ben yang sekarang sendirian dan kunci mobil yang masih tidak ketemu, akhirnya dia memutuskan untuk jalan kaki sambil dikejar zombie dan tamat. Sungguh akhir film yang sangat membagongkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini tentunya tidak ada, karena saya menonton film ini sendiri pun terlalu suntuk, yang dimana minim dialog, terlalu banyak adegan jalan-jalan, kadang-kadang topiknya tidak nyambung. Terus ya kalian bisa coba buktiin sendiri deh, nanti yang udah nonton komen di bawah ya. Oke, terima kasih, see you on the next video.